Mengejutkan, Cina tak lagi perkasa, awas Indonesia bisa ikut sengsara. Waspadalah. Rilis pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 3 kemarin cukup mengecewakan karena berada di bawah ekspektasi pasar dan juga ekonom. Produk domestik bruto atau PDB Cina pada kuartal 3 2021 tercatat tumbuh 4,9% year on year, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 7,9% YoY atau year on year dan dari konsensus sebesar 5,2%. Perekonomian Cina menunjukkan laju pertumbuhan paling lambat dalam 1 tahun di kuartal ketiga 2021. Karena krisis listrik, kemacetan rantai pasokan dan juga guncangan besar di pasar properti karena masalah hutang yang dipicu oleh Evergrande. Pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat bisa jadi lampu kuning bagi Indonesia. Hal ini karena Cina merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan porsi ekspor 22,30% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan Januari hingga September 2021 dengan nilai 34.666,7 juta dolar Amerika atau setara dengan 48,79 triliun rupiah. Indonesia mengekspor berbagai komoditas ke Cina, mulai dari hasil tambang, hasil laut, kertas, dan berbagai macam produk lainnya. Tim riset CNBC sudah merangkum 10 besar komoditas ekspor Indonesia ke Cina pada bulan Januari hingga Juli 2021, di mana Cina jadi negara teratas untuk nilai ekspor dibanding negara lain. Yang pertama ada besi dan baja, kedua batu bara, ketiga minyak kelapa sawit, keempat lignit, kelima bubur kertas, keenam kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, ketujuh kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kedelapan tembaga, kesembilan margarin, dan ke-10 kertas lainnya. Dari tabel di atas, besi atau baja jadi komoditas paling laris dijual ke Cina dengan nilai ekspor sebesar 6,33 miliar dolar Amerika. Cina geger, Xi Jinping buat aturan bikin pening kepala. Pemerintah Cina diketahui melakukan peningkatan pengawasan dengan membuat aturan yang bersifat pengetatan pada sektor teknologi, pertunjukan hingga nilai-nilai bermasyarakat. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Cina Xi Jinping yang ingin melindungi pengguna internet, mengembalikan nilai masyarakat Cina yang mulai terkikis hingga pengaruh negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa aturan baru yang dibuat oleh pemerintahan Xi Jinping yang dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber. 1. Melarang les privat mencari profit. Rabu 8 September, pemerintah Cina melarang les privat bagi siswa di tempat tidak terdaftar seperti rumah, hotel, atau warung kopi juga dilarang. Mengutip Reuters, dilakukan untuk membasmi bimbingan belajar yang mencari keuntungan. Pemerintah menyebut ini juga dilakukan guna mengurangi tekanan pada anak dan orang tua. Sistem pendidikan yang kompetitif di negeri itu memang membuat bimbingan belajar populer dan membebani keuangan orang tua. Ini diyakini berdampak pada melemahnya angka kelahiran. Beberapa tutor disebut meminta 4.650 per bulan. Di beberapa tempat les mata pelajaran dipindahkan ke bawah tanah untuk menghindari aturan, kata Kementerian Pendidikan. 2. Melarang kelas online. Bukan hanya melarang les privat, Cina juga kemarin mengeluarkan aturan baru melarang guru privat memberikan kelas secara online kepada murid. Les online di luar sekolah melalui pesan instan, konferensi video, dan platform streaming dilarang. 3. Mengatur jam main game online. Cina baru-baru ini juga menerapkan aturan ketat baru terkait bermain game. Anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun hanya boleh bermain video game online 3 jam per minggu. Aturan itu
muat dalam ketentuan administrasi pers dan publikasi nasional Cina terbaru. Kelompok umur ini hanya boleh bermain game 1 jam sehari pada pukul 8 sampai 9 malam selama akhir pekan dan hari libur nasional. Pemerintah menyebut ini untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Perusahaan yang membuat game juga akan dikenai sejumlah ketentuan. Perusahaan tidak akan diizinkan memberikan layanan pada pengguna yang login tidak menggunakan nama asli. Ini mencegah para perusahaan mengabaikan latar belakang para pengguna. Sebenarnya aturan serupa juga sudah ada sejak 2019. Namun kala itu mereka yang di bawah usia 18 tahun boleh bermain game 1 jam per hari, hampir setiap hari. 4. Membekukan akun fans K-pop. Selasa 7 Agustus, Cina dikabarkan membekukan 21 akun fans idola K-pop melalui Weibo. Twitter versi Cina negara itu memblokir sementara 21 akun fans idola dari Korea Selatan itu. Mengutip Yonhap News, akun fans BTS dan Blackpink termasuk di dalamnya. Ada juga akun grup lain seperti NCT, Red Velvet, SNSD hingga penyanyi solo IU. Perilaku fan yang mengejar bintang idolanya semakin tidak rasional. Tulis platform itu mengutarakan penyebabnya di muat Yonhap. Ini terkait aturan yang pekan lalu diumumkan pemerintah Cina untuk mengendalikan pemujaan selebriti dan budaya klub penggemar. Aturan itu dikeluarkan Cyberspace Administration of China. Secara general, aturan ini mengatakan akan menghukum penyebaran informasi berbahaya di grup penggemar selebritis di negara itu, bahkan menutup saluran jika menyebarkan rumor skandal selebritis dan memprovokasi masalah tertentu. Pemerintah juga akan mengatur promosi selebriti online termasuk melarang daftar yang mengurutkan selebriti berdasar popularitas. Aturan juga akan menindak eksploitasi finansial dari netizen melalui penjualan merchandise, termasuk menagih penggemar lain untuk memilih tindakan favorit mereka di variety show online. Ini juga bertujuan untuk membatasi akses ke grup penggemar online untuk anak di bawah umur. Tegas CAC sebagaimana dimuat Reuters. 5. Aturan baru dunia hiburan, larang pria kurang maskulin hingga bukan warga negara. Selain memboikot akun fans K-pop, di sisi lain otoritas penyiaran Cina akan melarang acara hiburan yang menampilkan pria yang bertindak seperti Banji dianggap menyimpang. Ini termasuk selebriti dengan pandangan politik yang salah dan influencer vulgar. Mereka, kata Cina, menggambarkan konten tidak sehat. National Radio and Television Administration menyatakan perilaku politik dan moral itu harus dimasukkan sebagai kriteria dalam pemilihan aktor. Regulator Cina berjanji untuk mempromosikan apa yang didefinisikan sebagai gambaran pria yang lebih maskulin dan mengkritik selebriti pria yang menggunakan banyak riasan. Budaya patriotik diharapkan lebih banyak dimunculkan media negara ini. Ini sejalan dengan komentar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Asosiasi Seni Pertunjukan Cina yang menegaskan para aktor atau aktris di live streaming harus menjalani pelatihan berkala dalam etika profesional.